Bab 2146. Saat ini, di kokpit kapal lain, kapten dan pelaut sudah tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Rwoli hanya menipu pria itu, dan dia berdiri diam dan tidak bisa bergerak seolah-olah dia telah dikutuk. Apalagi, dia mengangguk, menggelengkan kepalanya sebentar, dan menangis pahit untuk sementara waktu. Bagi orang-orang di kapal, pemandangan ini agak terlalu ajaib. Kapten segera mengeluarkan telepon satelit dan menghubungi nomor domestik. Di telepon, dia menjelaskan apa yang terjadi di sini secara mendetail, dan kemudian mendengar perintah di telepon, dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan." Setelah itu, dia menutup telepon dan berkata dengan dingin, "Cepat beritahu Tuan Kilo, bahwa dia punya pesanan baru." Seorang pelaut di sisinya dengan cepat berbalik dan berlari ke kabin bawah kapal pesiar. Ada pintu terkunci di kabin bawah. Dia mengetuk pintu dan berteriak, "Emer Kilo, Kapten memintaku untuk memberitahumu bahwa tuannya punya perintah baru." Suara suram seorang pria datang dari kamar. "Oke, saya akan naik sekarang." Begitu suara itu jatuh, pintunya terbuka. Seorang pria paruh-baya dengan mata segitiga dan hidung bengkok membawa busur silang komposit berat khusus di tangannya. Panah komposit adalah yang paling kuat dari semua senjata panah, dan kekuatan satu panah otomatis bahkan melebihi senjata. Pemburu profesional suka menggunakan busur komposit berat untuk berburu mangsa besar, seperti babi hutan berkulit tebal. Pistol biasa dan senapan ringan, peluru mengenai babi hutan, sulit menembus kulit babi hutan yang dilapisi minyak pinus dan lumpur, bahkan peluru bisa membias pada kulit babi hutan. Namun, jika busur silang komposit berat digunakan dengan baik, babi hutan dapat menembak melalui dengan satu anak panah. Kekuatannya tidak kalah dengan sniper rifle yang berat. Yang lebih kuat lagi adalah busur silang komposit memiliki jarak jauh dan akurasi tinggi. Saat dipasangkan dengan sniper scope, itu bisa digunakan untuk sniping jarak jauh, dan itu tidak kurang dari sniper rifle. Panah komposit tidak hanya kuat dan akurat, tetapi juga memiliki keuntungan besar, yaitu suaranya sangat rendah, dan sangat cocok untuk pembunuhan. Lebih penting lagi, sebagian besar negara di dunia adalah negara pelarangan senjata api dan memiliki batasan hukum yang ketat. Bahkan lebih sulit lagi bagi orang awam untuk mendapatkan pistol, apalagi senapan sniper. Namun, panah komposit tidak memiliki banyak batasan. Misalnya, panah otomatis komposit yang dipegang orang ini adalah busur silang komposit yang diperkuat yang digunakan dalam kompetisi olahraga. Ini sangat kuat dan bahkan bisa menembus rompi anti peluru. Senjata yang bagus untuk membunuh. Orang ini membawa busur silang komposit ini dan melangkah ke atas kokpit. Kapten segera berkata kepadanya, "Tuan Kilo, cepatlah, segera bunuh orang di perahu seberang." Pria itu melirik Charlie dan Rwoli di perahu yang berlawanan, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah ini target Fuking yang masih tak bergerak pada jarak sedekat itu?" Karena itu, dia segera membuka jendela dan mengarahkan bidikan cermin penembak jitu pada panah komposit di pelipis kiri Charlie. Bab 2147. Kekuatan panah komposit yang berat cukup untuk menembus kepala seseorang pada jarak yang begitu dekat. Selain itu, Tuan Kilo ini sendiri adalah seorang pembunuh top yang sangat pandai membunuh orang dengan senjata ini, jadi dia memiliki kepastian mutlak bahwa dia dapat membunuh Charlie dengan satu pukulan. Dia memulai debutnya di bidang pembunuh selama 15 tahun, dan tidak pernah melewatkan target dengan panah otomatis. Oleh karena itu, setelah membidik Charlie dengan kecepatan yang sangat cepat, dia segera menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Tali busur panah komposit membuat suara berdengung, lalu panah-panah yang terbuat dari paduan titanium dan serat karbon berlari langsung ke pelipis Charlie. Kecepatan panah komposit melebihi 100 meter per detik, belum lagi panah komposit berat ini adalah senjata pembunuh yang dimodifikasi, kecepatannya hampir mendekati 200 meter per detik. Pada jarak yang begitu pendek, kecepatan yang tersisa bagi lawan untuk bereaksi tidak lebih dari 0,5 detik. Dengan kata lain, lawan bahkan tidak punya kesempatan untuk menoleh dan melihatnya. Karena itu, Kilo sudah mengambil keputusan dan menganggap Charlie sudah mati. Dia bahkan siap menyaksikan kepala Charlie meledak dengan matanya sendiri. Apalagi dia tahu betul kalau panah dari baut panah ini sangat beracun, meski hanya memotong kulit lawan, pasti lawan akan mati. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Charlie bahkan tidak melihat ke sini,
hanya dengan santai mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan meraih panah-panah cepat. Ini, bagaimana ini mungkin? Kilo sudah terpana. Kapten juga tercengang, dan berseru, Kilo, apakah aku terpesona? Panah-panah yang baru saja kau tembak adalah apa yang orang itu pegang di tangannya? Kilo tiba-tiba berkeringat dingin. Ya, orang ini, benar-benar cabul. Aku belum pernah melihat orang sekuat ini. Setelah itu, Kilo buru-buru bertanya, siapa dia? Sang kapten sangat ketakutan, saya tidak tahu. Saya baru saja menerima perintah dari Master untuk memberitahu Anda untuk membunuhnya. Kilo mengertakkan giginya, aku akan menembaknya lagi, aku tidak percaya dia bisa menangkapnya. Panah komposit ini memiliki 2 set tali busur, yang dapat digunakan untuk 2 panah-panah untuk pengambilan gambar kontinu. Setelah 2 panah-panah ditembakkan, tali busur harus dirangkai ulang. Untuk panah-panah yang berat seperti itu, tali busur bukanlah tugas yang mudah. Meskipun dioperasikan oleh Kilo, itu akan memakan waktu setidaknya 10 detik. Oleh karena itu, panah-panah yang tersisa hampir merupakan kesempatan terakhirnya. Pada saat ini, Kapten tiba-tiba menghentikannya dan berseru, Kilo, jika kamu tidak bisa menyingkirkannya, mulailah rencana darurat. Apakah kamu benar-benar yakin bisa membunuhnya dengan panah terakhir ini? Kilo membeku sesaat, ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak. Kapten berkata dengan ekspresi muram, Tuan. Kilo, jika kamu tidak benar-benar yakin, maka terapkan rencana darurat. Kilo mengangguk ringan dan berkata, oke, lalu terapkan rencana darurat. Saat ini, di geladak kapal lain. Wally melihat Charlie menggenggam panah-panah yang menembus udara dengan satu tangan, dan seluruh orang sudah shock. Dia berseru dalam hatinya, orang ini, apakah orang ini manusia? Kekuatan panah silang ini lebih kuat dari serangan saya sebelumnya, dan itu jauh lebih cepat dari saya. Dia bahkan bisa menontonnya. Bagaimana dia bisa meraihnya dengan satu tangan tanpa melihat? Level berapa seni bela diri pria ini? Pada saat ini, Charlie melihat ekspresi Wally dengan kaget, dan tersenyum ringan. Apa? Apakah Anda merasa pandangan dunia Anda telah diubah? Wally mengangguk lembut. Bab 2148. Meskipun dia tidak mau mengakui kegagalan dan kekurangannya, kekuatan pria di depannya memang luar biasa, dan dia benar-benar melebihi pengetahuannya tentang seni bela diri. Charlie mencibir dan berbalik untuk melihat kapal di seberangnya. Pembunuh dengan busur silang komposit di perahu terkejut dengan sorot matanya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berbisik kepada kaptennya, tidak peduli apakah panahku bisa ditembakkan atau tidak, kamu harus mengemudikan perahu ke tenaga maksimum secepat mungkin, dan pergi dengan kecepatan tercepat. Pria ini terlalu kuat, semakin jauh kita darinya, semakin baik. Sang kapten segera meletakkan tangannya di persneling tenaga mesin, dan pada saat yang sama berkata kepada ketua rekan di sebelahnya, setelah Tuan Kilo menembakkan panah kedua, Anda akan segera mengisi kemudi ke kiri, dan saya akan melakukannya. Maksimalkan tenaga kuda pada saat yang sama. Petugas pertama langsung berkata, saya mengerti. Baik. Kapten itu mengangguk, dan memandang Kilo ke samping dengan gugup. Yang menarik napas dalam-dalam, lalu segera menarik pelatuknya dan menembakkan panah dingin. Setelah itu, dia langsung berteriak, mundur. Cepat mundur. Kapten dan perwira pertama segera mulai bekerja sama, mengendalikan kemudi penuh kapal ke kiri dan bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Pada saat dia menembakkan panah-panah, Charlie sudah merasakan panah-panah itu datang. Dia ingin meraih dan meraihnya, tapi tiba-tiba menyerah. Karena dia memperhatikan bahwa panah otomatis tidak datang ke arahnya. Sebaliknya, itu bergegas ke Wally di sampingnya. Saat berikutnya, Wally tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pahanya. Dia berteriak kesakitan, dan melihat ke bawah, kaki kanannya telah sepenuhnya ditembus oleh panah-panah. Rasa sakit yang parah membuatnya mengatupkan giginya, dan hatinya sangat terkejut. Mengapa? Kenapa dia menembakkan panah ke kakiku? Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera merasakan ada energi yang kuat mengalir dari luka ke seluruh tubuhnya di sepanjang pembuluh darahnya. Dia adalah seorang wanita seni bela diri, memiliki kekuatan internal tertentu, dan tiba-tiba menyadari bahwa jenis energi ini hanyalah racun yang dapat membunuh orang. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Namun, setelah beberapa saat, dia merasa lega lagi. Di tangan pria di depan saya agak tidak mampu bertahan atau memohon untuk mati.
Tidak peduli apa, saya akan segera mati karena racun. Dengan cara ini, identitas saya tidak akan pernah bisa dipublikasikan, dan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi ayah. Memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba memasang ekspresi lega. Melihat ini, Charlie tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin mati begitu? Jangan khawatir, semakin kamu ingin mati, semakin sedikit aku akan membiarkanmu mati dengan mudah." Karena itu, segera pegang pergelangan tangan dan ujung jarinya untuk menembus jejak energi spiritual dari nadinya untuk menghilangkan racun di tubuhnya, dan pada saat yang sama untuk sementara menyegel semua meridiannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Setelah itu, dia melemparkan panah-panah pertama di tangannya ke kapal yang hendak kabur. Kilo sedang menatap mereka berdua, ingin melihat kapan Wally diracuni dan mati, tetapi dia tidak mengharapkan bayangan hitam terbang di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang menusuk di dahinya. Detik berikutnya, baut panah menembus capnya, membunuhnya di tempat. Ketika kapten dan awak kabin lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Sang kapten tersentak dan mendorong tongkat pengatur tenaga dengan kuat. Dia berseru dan berteriak, "Mengapa kapal ini bergerak sangat lambat?" Petugas pertama memegang kemudi dan berteriak dengan suara serak, "Kapten! Kemudi kiri penuh." Sulit untuk mempercepat saat memutar di tempat, tunggu saja sampai berbelok. Tepat ketika kapal sangat ingin berbalik untuk melarikan diri, Charlie mengambil beberapa langkah di geladak dan tiba-tiba melompat, dan orang itu sudah melompat ke geladak lawan. Pada saat ini, seorang anggota kru mengejang karena terkejut, "Kapten, orang itu melompat ke kapal kami." Bab 2149. Orang-orang di kapal itu sangat ketakutan sehingga mereka berteriak lagi dan lagi. Saat ini, tidak ada ahli di kapal yang masih bisa melawan Charlie. Wally terkena panah beracun, takut dia akan segera mati. Anak buah Suklan yang tersisa semuanya dibuang ke laut oleh Charlie, dan beberapa dari mereka sudah tenggelam ke dalam air karena kekurangan kekuatan fisik. Sisanya adalah Kilo itu. Dia sendiri adalah seorang pembunuh yang tersembunyi di dalam perahu, dan bahkan Wally tidak mengetahui keberadaannya. Namun, dia sekarang benar-benar mati. Satu-satunya orang yang tersisa di kabin, selain kapten dan kepala pasangan, hanyalah beberapa pelaut. Mereka tidak pernah berlatih seni bela diri, jadi mereka bukan lawan Charlie. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, pintu kokpit tiba-tiba dibuka oleh Charlie. Detik berikutnya, dia sudah masuk. Kaki para pelaut ketakutan, dan salah satu dari mereka berlutut di tanah dengan suara gedebuk, menangis dan memohon, "Saudaraku, tolong. Saya anggota kru keluarga Su. Saya belum melakukan apapun yang menyakiti kebenaran." Beberapa orang lainnya juga berlutut di tanah dan bersujud sambil memohon, "Iya saudaraku, kami ini awak kapal biasa, kami tidak tahu yang lainnya." Charlie mengabaikan permohonan orang-orang ini dan bertanya, "Siapa kaptennya?" Penonton buru-buru mengacungkan jari ke orang yang sama. Kapten dengan gemetar mengangkat tangannya dan berkata, kakak, aku kaptennya." Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kembalikan kapalnya, lalu matikan mesin." "Oke kakak." Kapten tidak berani melakukan perjalanan, dan buru-buru memerintahkan perwira pertama, kemudi penuh kanan. Petugas pertama buru-buru melakukannya, dan mereka berdua memasang kembali perahu itu ke arah kapal yang ditumpangi Charlie. Setelah itu, Charlie berkata dengan dingin, "Semuanya, taruh kepalamu di tanganmu, berbaris di geladak dan naik ke kapal yang berlawanan." Melihat begitu banyak orang telah meninggal, bagaimana mereka berani untuk tidak menuruti kata-kata Charlie saat ini, sehingga mereka segera memeluk kepala dengan kedua tangan dan berjalan keluar dari kokpit berbaris. Di bawah kepemimpinan kapten, semua orang memanjat pagar dan dengan hati-hati naik ke geladak kapal lain. Wally masih berdiri di sini saat ini, tidak bisa bergerak. Tapi untungnya, ada aura Charlie, jadi dia tidak mengancam nyawa untuk saat ini. Pada saat ini, Charlie menarik kapten di depan Wally dan berkata, "Ayo, katakan padaku, mengapa orang itu hanya menggunakan panah untuk membunuh kecantikan di sampingku?" Ekspresi sang kapten menjadi kusut, lalu dia berkata, "Ini, aku tidak tahu. Mungkin itu secara tidak sengaja ditembakkan bengkok." Charlie mencibir dan berkata, "Dia tidak sengaja menembaknya bengkok." Panah pertama pria itu datang langsung ke pelipisku, hampir tidak ada penyimpangan, dan akurasinya sangat tinggi. "Mengapa panah kedua tidak sengaja ditembakkan bengkok?"
Meskipun Ruoli tidak mengatakan sepatah kata pun, dia ingin tahu jawabannya di dalam hatinya. Kapten buru-buru berkata, "Kakak, saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Saya hanya mengikuti perintah untuk berlayar, saya tidak tahu apa-apa lagi." Charlie mengangguk, "Kamu tidak tahu, kan? Bagus sekali, lalu pergi ke laut untuk memberi makan hiu." Setelah berbicara, Charlie segera meraih kerahnya dengan satu tangan dan langsung mengangkatnya, menggantung kakinya di udara. Bab 2150. Kapten langsung buang air kecil di celananya karena terkejut dan berteriak, "Kakak, tolong. Aku mengatakannya. Saya mengatakan itu semua." Setelah itu, Kapten tersedak dan berkata, "Saya selalu berada di kapal pesiar untuk tuannya. Kali ini, saya dikirim ke Jepang untuk sebuah misi olehnya. Awalnya, Tuan tidak bermaksud untuk menyelamatkan Nona Su kembali malam ini, karena sekali Nona Su diselamatkan, tidak hanya itu akan menghabiskan banyak uang dan akan meninggalkan banyak masalah, menyebabkan pemerintah Jepang memiliki keluhan jangka panjang dengan keluarga Su, jadi dia sengaja membuat rencana." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Plot apa yang ditetapkan?" Kapten kapal berkata dengan jujur, "Rencananya, setelah berlayar malam ini, saya akan berlayar langsung ke lokasi yang ditentukan di Laut Lepas. Pasukan bela diri maritim Jepang telah menyergap di sana. Begitu kapal sampai di lokasi yang ditentukan, mereka akan segera melakukan pengepungan dan penangkapan. Tangkap, bawa kembali Nona Su." Charlie bahkan lebih terkejut, menangkapnya kembali. Butuh banyak upaya untuk menyelamatkannya, mengapa butuh begitu banyak upaya untuk menangkapnya kembali? Kapten menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa tuannya memerintahkan kita." Charlie bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan crossbowman barusan?" Kapten buru-buru berkata, "Nama crossbowman adalah Kilo, dia adalah raja senjata dingin yang terkenal di dunia pembunuh. Tuan itu bermaksud memperlakukannya sebagai rencana darurat." Charlie bertanya lagi, "Apa maksud rencana darurat itu? Anda sebaiknya segera menjelaskannya kepada saya, jika tidak, saya akan membunuh Anda." Kapten berteriak ketakutan, "Saya akan mengatakannya. Saya akan mengatakan semuanya. Saya membuatnya jelas sepanjang waktu. Rencana daruratnya adalah, jika pasukan bela diri gagal menangkap Nona Su, biarkan Tuan Kilo membunuhnya dengan panah otomatis, lalu serahkan tubuhnya ke pasukan bela diri." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ruoli langsung pucat. Dia berkata dengan wajah tidak percaya, "Apa yang kamu katakan? Rencana darurat guru adalah membunuhku?" "Itu benar." Kapten mengangguk dan berkata dengan serius, "Rencana awal adalah pergi langsung ke lokasi yang telah ditentukan setelah menaiki kapal, tapi kamu tiba-tiba ingin memburu kakak laki-laki ini. Tuannya setuju, jadi rute kami berubah sementara. Guru memanggil saya secara khusus untuk menjelaskan kepada saya, izinkan saya membawa Anda untuk membunuh saudara tertua ini terlebih dahulu, dan kemudian membawa Anda ke tempat yang telah ditentukan dan bertemu dengan pasukan bela diri Jepang." Dia juga mengatakan bahwa dalam keadaan yang tidak terkendali, Tuan Kilo harus diminta untuk melaksanakan rencana darurat dan membunuh Anda. Dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah masalah di masa depan. Dengan air mata berlinang, Ruoli dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Anda pasti berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan membiarkanmu membunuhku? Aku miliknya." Berbicara tentang ini, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Faktanya, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah bahwa dia adalah cucu perempuan Cheng Feng. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Selain itu, bahkan jika dia benar-benar memiliki hati ini, ayahnya ZNN tidak bisa setuju. Melihat ketidakpercayaan Ruoli, Kapten berkata dengan cepat, "Nona Su, saya benar-benar tidak berbicara omong kosong. Guru memang menjelaskan bahwa kami tidak boleh membiarkan Anda meninggalkan Jepang hidup-hidup, bahkan jika Anda mati, kami harus menyerahkan tubuh hanya kepada pasukan bela diri Jepang." Ruoli bergumam, "Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu tidak logis, dan tidak ada alasan." Charlie mencibir ke samping, "Mengapa ini tidak mungkin? Anda harus mati, jadi keluarga Su tidak akan mendapat masalah besar. Anda harus tahu bahwa Anda adalah tahanan yang serius di mata seluruh Jepang. Jika ada yang menyelamatkanmu, biarpun itu melawan seluruh Jepang, bahkan jika keluarga Su sekaya musuh,
mereka sama sekali tidak bisa menahan tekanan seperti itu. Wally merong marah, kamu berbicara omong kosong. Aku sedang berbicara omong kosong. Charlie mencibir, meskipun aku tidak tahu bagaimana keluarga Su yang lama berencana, aku yakin itu pasti kebenaran. Wally menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya. Saya tidak percaya sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Charlie berkata dengan tenang, tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya, secara alami aku punya cara untuk membuatmu percaya. Setelah itu, dia memandang Kapten dan bertanya, bagaimana Anda menghubungi keluarga Su yang lama? Kapten buru-buru berkata, ini telepon satelit. Charlie bertanya lagi, di mana telepon satelitnya? Di saku di dalam pakaianku. Charlie memerintahkan, panggil orang tua itu sekarang dan katakan padanya bahwa Wally telah dibunuh olehku. Dengarkan apa yang dia katakan.